Assalamualaikum. Kita akan mempelajari tentang 3 pendekatan dalam belajar: behaviorism, kognitivism, dan konstruktivism. Siapkan alat tulis Anda dan mari kita mulai. Sebelum membahas tentang ketiga pendekatan dalam belajar tersebut, saya mengundang Anda untuk memikirkan pertanyaan ini. Mengapa seorang training designer perlu mempelajari learning theory? Terima kasih atas kesediaan Anda untuk terlibat aktif dalam pembelajaran ini. Izinkan saya menyumbangkan gagasan berdasarkan pengalaman saya sebagai training designer. Mengutip penjelasan Morrison dan koleganya, teori belajar merupakan sekumpulan aturan dan prinsip yang menjelaskan tentang belajar dan perilaku. Bagi training designer, teori belajar bermanfaat untuk, pertama, memberikan gambaran tentang bagaimana partisipan belajar. Bukan hanya terkait dengan perilaku yang tampak, tapi juga proses mental yang melatarinya. Kedua, menyediakan kerangka kerja yang menjelaskan tahapan partisipan dari memperoleh pengetahuan sampai menerapkannya. Sehingga, yang ketiga, teori belajar menjadi panduan bagi training designer untuk mengembangkan pengalaman belajar. Bagi Anda yang telah belajar psikologi pendidikan, tentu sudah mempelajari berbagai teori belajar. Namun terkait pembahasan dalam mata kuliah ini, saya merekomendasikan setidaknya Anda memahami prinsip kunci dari 3 pendekatan, yaitu behaviorism, kognitivism, dan konstruktivism. Fokus pendekatan behaviorism adalah perubahan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini menekankan pada bagaimana perilaku yang diharapkan dapat dipertahankan dan bagaimana perilaku yang tidak diharapkan dapat dieliminasi atau dihilangkan dengan cara merekayasa kondisi yang ada di dalam lingkungan belajar. Berbeda dengan behaviorism, pendekatan kognitivism lebih menekankan pada proses pemikiran di balik perilaku. Hal ini melibatkan bagaimana kita berpikir, memproses informasi, mengingat dan melupakan informasi, dan juga bagaimana kita menggunakan bahasa untuk menjalin komunikasi. Sedangkan dalam pandangan kognitivism, belajar melibatkan representasi mental atau asosiasi yang belum tentu tercermin dalam perilaku yang teramati. Sementara itu, pendekatan konstruktivism memandang bahwa pembelajaran sebagai knowledge construction dan berlandaskan pada gagasan bahwa pembelajaran terjadi ketika pembelajar secara aktif menggunakan pengetahuan sebelumnya untuk mengkonstruksi pengetahuan atau membentuk pemahaman personal tentang pengalaman belajar yang dialaminya. Fokus konstruktivism pada mempersiapkan pembelajar untuk menemukan solusi atas masalah dalam situasi yang tidak pasti. Baik, terima kasih.